Ya, yang lainnya bisa buka jempol, bisa telunjuk, bisa kelingking, bisa ini jari manis enggak. Maka kenapa kalau tunangan cincin yang dipakai di jari manis ini, yaitu agar harapannya adalah jodoh mereka kuat, jodoh mereka melekat, dan mereka pertanda saling cinta. Begitu ya, kuat nggak bisa dilepasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang di Komedi Lucu. Kali ini Mr. Akang akan berbagi kepada kalian bagaimana kita belajar hidup dari apa yang ada pada diri kita sendiri. Dan kali ini Mr. Akang akan mengajak kalian untuk mengenal apa sih itu jari jemari tangan kita. Nah, ternyata yang selama ini kita hanya tahu bahwa tangan itu untuk meraih, untuk menggenggam, untuk menyampaikan makanan atau konsumsi ke mulut kita, dan untuk menggapai sesuatu. Ternyata banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari jari jemari yang berada di tangan kita ini. Karena sesungguhnya yang telah diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita ternyata banyak hikmah dan pengetahuan serta ilmiah yang harus kita teliti, dan kita harus mengambil hikmahnya dari semua yang ada. Dan kali ini kita bersama-sama akan menelaah apa ini jari-jari tangan kita ini, ya kan. Ada pepatah katanya tangan panjang, ya kan, tangan panjang itu suka mencuri, padahal itu hanya pepatah bahasa saja. Nah, jadi pertama kita kenali ini yang selama ini kita bisa gunakan ini setiap hari, ini tidak berhenti beraktivitas, ya. Dan dari jari jemari ini kita bisa tahu ada jempol. Ini apa nih? Jempol itu kan begini, ini pertanda hebat, mantap, top dah, ya. Nah, jadi kita bisa tahu siapa orang-orang yang hebat di sekitar kita, tentunya yang membuat diri kita menjadi hebat, ya. Orang-orang hebat yang membuat kita hebat itu pertama ibu kita bersama orang tua kita, bapak kita, ibu kita nih hebat, ya. Nah, yang kedua guru kita hebat. Yang ketiga adalah orang yang sangat berjasa kepada kita selain kedua orang tua kita dan ibu kita, bisa saudara, bisa sahabat, bisa teman, dan yang lainnya. Nah, ini adalah orang-orang hebat nih. Jempol, top gel mantap, ya kan. Nah, kemudian yang kedua telunjuk. Ini adalah bisa kita asumsikan orang yang berhak memerintah atau orang banyak duit lah, the big boss lah, kan suka merintah juga. Atau ini bisa diasumsikan sebagai petunjuk. Nah, kayak orang mau nanya, Pak, jalan ke rumah si Adul kemana? Nah, nok sono no, dekat rumah Irfan Lontong, katanya begitu. Ini ditunjukin, ya. Atau nyuruh orang, nah, kamu tolong ambilin itu timun suri bos ini. Nah, kayak gitu. Nah, ini telunjuk adalah bisa kita asumsikan bagian daripada pemerintahan. Nah, kemudian ada jari tengah. Ini adalah jari yang paling tinggi nih, ya. Jari yang paling tinggi ini bisa jadi adalah yang derajatnya atau jabatannya tinggi, orang-orang di sekitar kita. Nah, banyak ya, para pejabat dan lainnya, dan orang-orang yang memiliki nama, orang-orang yang memiliki momentum. Nah, pokoknya orang-orang yang memiliki kelebihan lah, ya, istilahnya di sekitar kita. Nah, kemudian yang ini, nah ini jari unik nih. Ini jari manis nih, pahit padahal habis megang lem tadi. Tapi ini kenapa disebut jari manis, kan unik. Nah, ini kalau ini jari tengah, ya, setelah telunjuk. Ini jari manis setelah jari tengah. Nah, ini kan jari manis ini kenapa disebut manis, identiknya adalah karena apabila seseorang memiliki cincin pasti dipakaikan di jari ini. Nah, makanya disebut jari manis, ya kan. Maka para pemuda dan pemudi kalau lamaran atau tunangan mereka beli cincin pasti dipakainya di jari ini, rata-rata di jari ini, maka disebut jari manis, ya. Nah, itu nanti akan ada sedikit pembahasan tentang jari manis. Satu lagi, kalau ini pemuda-pemudi lah, satu lagi ini apa, kelingking nih. Kelingking ini ya orang paling santai, tapi orang yang suka bersih-bersih,
biasanya yang suka bersih-bersih itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi ada satu hal yang penting, kenapa dia disebut jari kelingking dan bersih-bersih, karena ini paling sering masuk ke kuping. Kalau zaman dulu mah belum ada pakai kuping, dia bisa pakai ini, dia suka bersih-bersih. Ya, yang paling banyak suka bersih-bersih kan ibu-ibu. Ada ya, bercanda Mister Akang, ibu-ibu ya. Nah, dari semuanya itu bisa kita pelajari bahwa ini ada sehari-hari bisa kita lihat. Kalau kita mau perhatikan, di sini ada orang hebat, di sini ada pemerintahan, di sini ada orang yang derajatnya tinggi, di sini ada bagaikan para pemuda dan pemudi, di sini ada ibu-ibu. Nah, ini kalau seandainya ini menyatu, bersatu padu, maka menjadi sebuah genggaman, dan genggaman ini menjadi sebuah kekuatan baku hantam yang dahsyat. Nah, jadi kalau kita mau bersatu padu nih, pasti akan membentuk sebuah kekuatan seperti ini. Buat di lamun bahasa Sunda mau buah pamu, iya pamu. Ini menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat. Ya kalau mau ninju kan kita bersatu dulu gini nih. Tapi kalau cuma satu gini suruh ninju susah. Atau ini suruh ninju susah juga. Ini suruh ninju susah juga. Ini suruh ninju susah juga. Apalagi ini. Tapi kalau bersatu padu mau ninju jebret, atau benar, jadi sebuah kekuatan. Jadi percayalah, masyarakat di Indonesia itu ada dari 5 ini. Ya, semuanya ada orang hebat, ada ulama, ada orang tua kita, ya leluhur kita, ada pemerintah, ada orang yang derajatnya tinggi, kemudian ada para pemuda-pemudi, ada ibu-ibu, wah yang cukup luar biasa, emak-emak. Ini kalau semua bersatu maka akan membentuk kekuatan. Jadi kita akan menjadi sebuah negara yang kuat kalau dalam segala hal itu kita bersatu padu dan tidak saling untuk tidak saling untuk menjatuhkan, tidak saling untuk bersaing dalam kenegatifan. Tetapi kita harus bersatu padu. Kalau 5 unsur ini bisa bersatu padu, maka akan menjadi kukuhlah bangsa ini, akan menjadi tangan yang kuat, yang bisa menjadi sebuah pertahanan, yang bisa menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk mengangkat masa depan bangsa ini ke atas pundak yang dipikul oleh kita bersama, sehingga sampailah kepada kemajuan dan kesuksesan bersama. Nah, ini bersatu padu, oh jadi kuat benar. Tadi akan mau cerita sama kalian semua, ada satu hal yang unik, yaitu dari jari manis nih ya. Nah, kenapa para pemuda dan pemudi itu kalau tunangan rata-rata cincinnya dipakai di jari ini? Ini fakta, akan mau kasih tahu sama kalian. Nah ini, nah sekarang kalau jari kita diginiin nih, dirapatkan masing-masing begini, kelingking ketemu kelingking, jari manis ketemu jari manis, jari tengah ketemu jari tengah, telunjuk ketemu telunjuk, dan ibu jari atau jempol ketemu jempol seperti ini. Nah kemudian di yang jari tengah kita lengkukan, nah kita lepit ke dalam nih, ke bawah, jari tengahnya kita lepit seperti ini. Nah seperti ini ya, seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini yang jempol kita buka bisa. Nah ini jempol kita buka bisa tuh, ya kan. Ini telunjuk kita buka bisa, ini kelingking kita buka bisa. Tapi giliran jari manis kita mau buka susah. Ini akan udah merekat ini tuh, susah benar mau buka. Nah tuh susah benar mau buka tuh, sampai ada keluar. Susah ini, asli benar susah ya. Yang lainnya bisa buka, jempol bisa, telunjuk bisa, kelingking bisa, ini jari manis enggak. Maka kenapa kalau tunangan cincin yang dipakai di jari manis ini, yaitu agar harapannya adalah jodoh mereka kuat, jodoh mereka melekat, dan mereka pertanda saling cinta. Begitu ya, kuat nggak bisa dilepasin. Nah itu ternyata ada rahasia di jari manis itu ya. Mudah-mudahan dari hikmah dan pelajaran tentang jari jemari ini kita bisa ambil dan kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas kita semua punya peran masing-masing ya, ada peran masing-masing. Tetapi kalau kita bisa bersatu padu, maka akan membentuk sesuatu kekuatan dan kehebatan yang dahsyat.
Terima kasih telah bersama Mr. Akang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.